Aduh, gimana nih? Boleh. Saya minta nomor aja. Ini namanya siapa? Dari gereja mana? GKKI mana? Iya, perkenalkan nama saya Febri Arsi, biasa dipanggil Arsi dari cabang Sidarja. Sidarja. Saya Arsi, aku Sawat lagi. Wah, belum bantu gua ya. Pengen tahu Berepat. Ini. Dia beda sendiri. sosis bakso bisa dilakukan. Yang mana punya aneh? Bakar, jadi ya ayo harus bakar baksonya dan sosisnya. Kalau ada yang mau ngambil HP bisa ambil HP dulu. Pes. Panitia yang tidak bertugas mungkin bisa nanti terus dikasih bumbu, terus dibakar lagi. Itu ada bakso, ada sosis, ada apa lagi itu? Yuk, biar nggak. Halo, jadi gimana kesan-pesan kalian ikut Jambore Dewa? Ayo jawab ya. Jawab. Seru sih. Oke. Terus. Sesi-sesinya bermanfaat banget. Oke, kalau kamu Seru. Paling seru di bagian mana? bakar Bakar. enak gak? Enak gak? Enak. Mau nambah nggak? Mau. Ya, ayo kita nambah ya. Join sini ya. Kemarin nggak males. Gimana kesan hari ini? Ayo dijawab dong. Oi. Kita kejar aja. Cepet jawab dulu. Jawab Demi konten. Dewan gagal konten. Wah, alis untek ini. Saya Panti, bisa dipanggil Kak Panti aja. Saya si acara dari Jambore ini. Harapan saya ketika merancang acara ini lebih kepada apa ya, peserta bisa mengenal tentang potensi, juga menyadari bahwa ada hal-hal yang harus dilepaskan begitu. Artinya dengan mengenal diri sendiri, dengan mengenal potensi apa yang Tuhan berikan, setelah itu berani juga untuk melepaskan dari hambatan-hambatan yang ada, mungkin rasa apa ya, malu, kemudian malas, ada rasa malas mungkin, masa lalu juga. Nah itu harapannya supaya anak muda lebih menyadari potensi mereka, kemudian berani mengembangkan dengan melepas hal-hal yang membatasi atau merintangi, dan pada akhirnya finalnya adalah ya bertumbuh ke arah yang lebih baik, baik
di dalam hal rohani maupun potensi secara mungkin bakat, mungkin kepandaian atau apapun itu yang Tuhan berikan. Seperti itu sih. Teman-teman kami di hari kedua di Jombor ini Tuhan, dan biarlah Tuhan apapun yang kami lakukan hari ini biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sekali saya bisa melayani di GKKI ya, anak-anak muda dari generasi penerus gereja Kristen Kerasulan Indonesia, dan saya berpesan, ayo sebagai penerus gereja ini tumbuhkan iman kalian, berjuang lebih lagi dalam menghadap Tuhan agar rencana Tuhan tergenapi di gereja ini, agar apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kalian di gereja ini terus bisa diteruskan, dilanjutkan di tangan kalian ya, dan gereja ini bisa terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan yang ajaib. Ya, Kak Pangeran itu orang yang suka mengkritisi lagu. Kalau lagu nggak suka firman Tuhan, Kak Pangeran kritisi dan nggak mau nyanyi. Contohnya apa? Tuhan ini lah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan terpancar senantiasa. Lagu itu nggak kita pilih. Ya, pengaruhnya sangat besar sekali. Biasanya distraksi itu muncul karena budaya, karena lingkungan, karena pergaulan, karena keluarga. Oleh karena itu sangat penting sekali untuk memastikan anak-anak muda berada di lingkungan yang tepat, berada di dalam komunitas rohani yang tepat, dan juga pesan untuk keluarga-keluarga untuk menjadi keluarga yang membangun anak-anak muda ini bertumbuh di dalam kondisi yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kalau tidak, daya tarik dunia, daya tarik budaya populer itu akan menarik mereka keluar dari gereja, dan gereja akan kehilangan anak muda dan tentunya akan kehilangan penerus bagi masa depan. Simpel, dimulai dari mengenal nggak Tuhan, ya, baca Alkitab nggak, berdoa tidak. Kalau kita tidak pernah mengenal Tuhan, kita nggak pernah baca firman Tuhan, kita nggak pernah bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, bagaimana menjadi seorang anak muda Kristen yang mengenal, mengerti kehendak Tuhan? Karena Tuhan aja nggak kenal, Tuhan aja nggak memiliki hubungan yang dekat, engkau nggak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bagaimana engkau bisa mengenal itu benar-benar kehendak Tuhan
atau bukan. Jadi dimulai dari bangun hubunganmu dengan Tuhan, bangun kehidupan rohani dengan Tuhan, firman Tuhan, doa, dan lain sebagainya. Memuliakan namamu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kan mau ya Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sekali lagi balik kepada bagaimana pergaulan anak muda dengan Tuhan, pergaulan anak muda dengan komunitas rohani itu sangat penting sekali. Dan dimulai tadi pertama ya, pergaulan dengan Tuhan. Seberapa banyak waktu yang diberikan untuk mencari Tuhan, seberapa banyak waktu yang digunakan untuk membangun hubungan dengan Tuhan, waktu untuk merenungkan firman Tuhan, waktu untuk berdoa, waktu untuk meresapi apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kalian. Jadi sekali lagi, bangun hubungan dengan Tuhan, bangun kehidupan pribadi bersama dengan Tuhan, maka kalian akan bisa semakin fokus kepada apa itu kehendak Tuhan. Ya. 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 Oke. Ya. Kalau saya sebut kata hitam, berarti saya harus menangkap tangannya anak. Paham? Paham? Oke, coba teman-teman. Teman-teman nempel lo ya, nempel lo. Tapi bukan nempel langsung ini dari awal. Hijau. Nah, anak harus nangkap saya. Paham? Paham? Oke, bisa dimulai. Hitam. Yang hitam nangkap hijau. Hijau. Dapat ya? Oke, sip, jadi jangan tuh. Oke. Ya, baik. Saya Dr. Diah Wahyu Priyanti, berjemaat di Kota Magelang, dan hari ini diminta untuk mengisi acara di GKKI untuk sesi level up ya, untuk anak-anak muda usia 13 tahun ke atas ya. Ya, saya kira jawabannya jelas ya, bahwa ini sesi yang mengantar anak-anak muda, anak-anak remaja itu untuk boleh hidup dalam masa-masa yang sangat bergejolak, dan itu tidak mungkin akan dibawakan dalam sesi
ibadah raya misalnya, di mana tidak ada pembahasan secara detail. Saya kira dengan sesi yang modelnya seperti tadi, di usia yang tidak terlalu heterogen, itu akan membawa kita itu memiliki pemahaman yang baik, lebih close, lebih dekat. Ada masalah apa lebih bisa didiskusikan dengan baik, dan akhirnya akan membawa mereka ini paham apa sih perubahan-perubahan dalam hidup anak-anak remaja, bagaimana cara membatasi dirinya untuk bisa melewati masa remaja ini dengan sukacita, sehat dalam hubungan. Saya kira terkait dengan topik hari ini, jadi sehat secara hubungan, bagaimana mengelola hidupnya benar. Menjadi hidup kita itu untuk jadi lebih jauh melakukan yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Ya, tadi ada teman yang sudah mulai pacaran, kemudian ada mungkin mereka ada tahu hal-hal yang tidak benar, misalnya pacaran sesama jenis atau pacaran yang sifatnya toksik. Tadi ya dibahas di dalam sesi tadi. Saya kira itu hal yang real ada di dalam kehidupan di sekitar anak-anak remaja ini. Dan tadi yang kita bawakan tadi, yang kita sampaikan kepada mereka, akan membekali mereka bagaimana mereka berdiri sesuai dengan kebenaran firman Tuhan sebagai anak remaja. Nah, saya inginnya tuh juga anak-anak ini hidup dengan sukacita, menikmati masa remajanya, tidak punya problem yang perlu penanganan khusus gitu. Tetapi mereka bisa melewatinya dengan baik, dan itu harus punya dasar pengetahuan maupun karena kita ada roh, jiwa, dan tubuh. Jadi rohnya itu juga ada pengetahuan bahwa belajar kebenaran firman itu penting untuk membawa sebagai dasar untuk membawa mereka melewati masa-masa remaja ini dengan sehat. Ya, pertanyaan yang bagus walaupun tidak mudah. Yang pertama, mereka tahu apa sih itu pacaran. Ya. Terus kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Tadi kan dijelaskan ada peran secara biologis, hormon-hormon tertentu itu memicu seseorang untuk mengalami sukacita, ingin kalau jatuh cinta itu sebenarnya ada keinginan untuk boleh berdekatan, bahkan sentuhan dan sebagainya itu. Tetapi semuanya itu ada dua hal, bisa mengarah ke proses di mana ada perilaku yang negatif, tetapi sebenarnya ada kontrol yang bisa kita ajak untuk menjagai kehidupan remaja yang sudah mulai berpacaran, yaitu kontrol dari otak kita, jiwa kita, dan kontrol secara roh. Itu kita mengundang Roh Kudus untuk pimpin, mengingatkan, memiliki kekuatan, memiliki keputusan untuk berkata tidak berlanjut ke hal yang tidak baik, tetapi menguasai diri sedemikian untuk tetap menjaga semuanya dalam keadaan sehat. Ya, mungkin itu ya, karena masa remaja itu masa yang paling indah. Mari kita isi dengan hal yang baik, yang sesuai dengan kebenaran. Terima kasih.
malam sore. Pagi, ya, malam berhenti, pagi, sehari-hari. Terima kasih. Jadi memang kalau kita bicara semangat ya, semangat itu memang ada di mana itu menjadi kalau hari-hari ini kita ada semacam kegembiraan yang ya gembira, kemudian ada kegembiraan yang sifatnya sementara dan sebagainya ya. Jadi kalau saya melihatnya dalam hari-hari bersama dengan teman-teman, saya dari generasi yang cukup lama, jadi dibanding dengan generasi sekarang. Jadi kalau dahulu kita memang diajari sesuatu, melakukan segala sesuatu itu dengan tekun, disiplin ya. Dan kemudian di area itu kita juga memiliki tujuan. Ya, tujuan itu cukup jelas. Tujuan itu kemudian kita lihat sebagai sesuatu yang menjadi tujuan daripada kita mau melakukan apapun itu. Jadi bukan kegembiraan sementara ataupun semangat rame-rame kemudian tidak semangat lagi gitu ya. Tapi tujuan itu juga memelihara kita terhadap apa yang kita lakukan ya, kesemangatan kita, dan itu adalah prinsip-prinsip di mana kalau di dalam pribadi kita memiliki tujuan, organisasi juga memiliki tujuan ya. Atau kalau saya tidak tahu mengatakannya, bahkan namanya juga misi, visi ya, yang harus dicapai. Nah itu kemudian itu diturunkan dalam bentuk hal-hal kecil yang harus dilakukan ya. Jadi akhirnya kita ketemu bahwa yang kita lakukan itu kemudian bukan hanya monoton gitu ya, tetapi juga di dalamnya terkandung makna yang kemudian kita bahkan juga berubah dalam situasi itu. Dan memang itu kita menamakannya, yang pertama ketika kita itu tidak undur, itu namanya kesabaran. Tapi ketika kita sudah di situ terus-menerus, maka namanya menjadi ketahanan atau endurance ya bahasanya itu. Nah, ini pertanyaan ini tentang endurance, berarti ayo cari maknanya, cari makna di dalam kita ikut ambil bagian di dalam pelayanan itu, seberapapun bagian itu besar kecilnya ya, karena di dalam Kristus kita semua sama. Kita itu ada karena kasih karunia gitu ya. Kita menjadi orang percaya ini karena kasih karunia, bukan lagi oleh karena perbuatan-perbuatan yang kita lakukan menjadi perbuatan baik. Perbuatan baik menjadi sebuah ucapan syukur di dalamnya. Jadi ketika kita menengok ke belakang, ketika kita masih berdosa, maka kemudian rasa keberdosaan itu, apalagi dosanya banyak, dalam, dan itu menjadi urusan pribadi yang hanya bisa diselesaikan dengan Tuhan namanya. Maka kedalaman kasih Tuhan itu kemudian membuat kasih yang ada di dalam kita itu, karena itu transformasi kasih agape, bukan kasih yang kita miliki itu, tapi itu transformasi dari kasih yang sempurna itu akan memelihara kesemangatan itu, karena memang itu sudah menjadi sebuah alasan karena kita menerima kasih karunia Tuhan itu. Jadi ada tujuan, ada menerima kasih karunia Tuhan dengan kedalaman bahwa ini adalah sebuah kasih karunia. Karena Paulus memiliki rasa bersalah. Ternyata Paulus yang sudah dididik secara teliti, secara Farisi teliti itu, ternyata memiliki kesalahan ketika kemudian Tuhan hadir di dalam hidupnya. Ya, ada yang rindu nggak Tuhan hadir di dalam hidupnya?
Dan ketika segala sesuatunya yang kita sudah anggap ya, pemerintah kecil-kecil, yang senior menolong yang junior. Oh, ini juga lupa. Kalau ketemu saya di jalan, jangan cekem ya. Walaupun saya sudah bercucu, didiamkan. Waduh, orang kenal aku loh. Ya, siapa lah ya? Sir Albert Senior. Ya, enak. Kepingin dipanggil apa? Adik-adik. Ya. Ya, nggak apa-apa ya, panggil itu. Kejadian 1 kembali ya. Kreativitas. Dari tidak ada menjadi ada. Tuhan menurunkan kreativitas itu kepada ciptaan. Jadi kita memiliki kreativitas. Nah ini barangkali yang di dalam pelayanan gereja itu tidak murni semuanya berbicara teologis. Harus kita ingat bahwa di depan kita ini sekarang sudah kita masuk di dalam ketergantungan teknologi ataupun penggunaan teknologi. Jadi saya melihat beberapa generasi yang sudah memiliki adaptasi teknologi yang begitu rupa. Jadi itu tidak dimiliki oleh generasi-generasi seperti saya dan sebagainya. Dan nah bagaimana menjembatani itu? Maka itu menjadi bagian daripada generasi ini. Kreativitas yang belum pernah ada kan, dari tidak ada menjadi ada. Jadi ketika penggunaan itu kemudian ada di dalam peribadatan dan sebagainya, itu adalah wujud daripada kebutuhan nantinya. Anak-anak muda memiliki tempat, ya, anak-anak muda memiliki tempat di situ. Selain karakter, itu ada skill, ada keterampilan yang harus kemudian ditambahkan. Ada penggunaan atas aplikasi-aplikasi baru yang kemudian menjadi kebutuhan. Ada, saya menyebut nama boleh nggak, merek gitu, yang ada Zoom, perlengkapan untuk melakukan rapat jarak jauh dan sebagainya, itu sudah menjadi kebutuhan-kebutuhan ke depan dalam dalam organisasi. Dan ini area ini merupakan keunggulan daripada anak-anak muda. Jadi saya mendengar istilah sendiri dari anak muda, namanya itu portofolio begitu ya. Portofolio yang artinya saya menangkapnya sebagai anak-anak muda diperlengkapi di situ. Yang dahulu kita tidak mengenal itu. Jadi bagaimana kemudian bisa diaplikasikan di dalam peribadahan kita dengan tetap aspek daripada kekhidmatan, peribadahan itu secara ini tetap berlangsung. Apakah itu menjawab? Ya, ya. Ya, oke. Sendiri aja. Ayo. Rayakan ya, rayakan.